Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah profil VOC. Selamat belajar, dan terus semangat. VOC, singkatan dari Verenigd Oost-Indische Compagnie, merupakan sebuah kongsi dagang Hindia Timur milik Belanda. VOC merupakan perusahaan dagang terbesar dan terkaya di dunia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602, melalui penggabungan 4 perusahaan dagang Belanda. Pendiri VOC yaitu Johan van Oldenbarnevelt, dan Staten-Generaal atau Dewan Negara Belanda. VOC bisa dikatakan adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama sepanjang sejarah di dunia, yakni Amsterdamse Efekenbeur. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia, atau Radvan Indi. Tugas Dewan Hindia adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both, tahun 1602 sampai tahun 1614. Dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Pieter Zoon Koen. VOC memiliki 6 bagian, yaitu ada di Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Walaupun VOC merupakan badan atau institusi dagang umum, namun memiliki legitimasi penuh dari negara dengan diberikannya berbagai fasilitas-fasilitas, atau hak istimewa. Hak-hak istimewa VOC yang diberikan oleh pemerintah Belanda disebut sebagai hak oktrooi. Berikut, hak oktrooi VOC. 1. Hak monopoli perdagangan. 2. Hak membentuk angkatan perang sendiri. 3. Hak melakukan peperangan. 4. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Hak mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Hak mendirikan benteng. 7. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. 8. Hak memerintah di negeri jajahan. 9. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Berikut, tujuan utama berdirinya VOC. 1. Menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company, atau EIC. 2. Menguasai pelabuhan, serta kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Berikut, beberapa kebijakan dari VOC yang sangat merugikan rakyat Indonesia. 1. Melaksanakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang, untuk mengawasi pedagang, agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. 2. Menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk, agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. 3. Mewajibkan rakyat Indonesia, untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Selama hampir 200 tahun, VOC telah diberi hak istimewa dengan kewenangan seperti sebuah negara, dan berhasil mendatangkan kekayaan bagi Belanda. VOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Sebelum resmi dibubarkan, VOC terus-menerus mengalami kemunduran karena masalah keuangan, hingga akhirnya dinyatakan bangkrut. Berikut, beberapa penyebab VOC bangkrut dan dibubarkan. 1. Korupsi para pegawai VOC. Satu hal yang sering disebut sebagai penyebab kemunduran dan bangkrutnya VOC adalah korupsi yang dilakukan para pegawainya. Para pegawai VOC, terutama pegawai tinggi dan perwiranya, disebut banyak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. 2. Besarnya anggaran untuk para pegawai.
Kegemaran pejabat VOC berfoya-foya, dan menerapkan feodalisme dalam menjalankan pemerintahan, juga menjadi penyebab krisis keuangan yang dialami VOC. 3. Besarnya biaya perang. VOC tidak hanya melakukan monopoli perdagangan di setiap wilayah yang dikuasai, tetapi juga berusaha mengatur kegiatan politik dan pemerintahan. Hal ini membuat peperangan tidak terelakkan, karena tidak semua kerajaan di Nusantara mau tunduk. 4. Pendapatan VOC menurun. VOC memperoleh keuntungan melimpah dari monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Akan tetapi, memasuki abad ke-18, perdagangan rempah-rempah mulai melemah karena muncul banyak pesaing. Pasalnya, Indonesia bukan satu-satunya penghasil rempah-rempah di pasar internasional. Demikian tadi, video pembelajaran tentang profil VOC. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.